Yo halo guys, minasang konnichiwa. Oke, jadi di video kali ini cukup serius ya, karena aku mau membahas atau menceritakan tentang kejadian yang horor banget ya, terorisme di Jepang tanggal 31 Oktober kemarin ini. Jadi itu kan hari Halloween ya. Tanggal 31 Oktober itu hari Halloween dan ada kejadian menyeramkan di Tokyo, yaitu ada orang cosplay pakai kostum Joker, bawa pedang, terus di tengah-tengah kereta yang lagi jalan ya. Kalau kereta lagi jalan itu kan nggak bisa keluar ya, apalagi kereta yang dituju itu adalah kereta bawah tanah, dimana kalau lagi jalan itu kayak diterowongan gitu loh. Jadi berhenti pun nggak bisa kabur. Jadi dia bawa pedang, dia nusuk orang, terus juga dia bakar. Dia berusaha untuk membakar keretanya. Gila banget. Oke, aku bakal jelasin kronologinya ya. Oh, mungkin sebelum itu coba kita lihat videonya bareng-bareng ya. Video ini direkam oleh salah satu penumpang di kereta tersebut. Ini semua orang tuh pada kayak lari-larian gitu loh, panik. Pasti panik lah. Aku juga kalau di kereta itu udah gak tahu sih harus gimana. Semua lari. By the way, orangnya itu, yang bawa pedang itu di gerbong 5. Jadi 5 itu kan tengah-tengah. Ini kereta 10 gerbong. Gerbong 5 itu tengah-tengah. Jadi orang itu di situ. Semua orang pada kabur ke ujung itu. Tuh semua orang pada kabur. Gila banget. Barang-barang pada jatuh-jatuh atau bahkan ada sepatu, ada payung. Hayo aku cepet gitu. Ayo cepet sini. Tuh semua orang udah pada ke ujung kan, kumpul di ujung. Horor banget. Semua orang pada lari-lari kabur semua. Tuh, ada apinya. Gila. Gila banget. Tuh. Terus, ayo turun. Semua pada teriak. Nah ini kan baru tuh. Kelihatan nggak di jendela kacanya ada gate-nya. Masalahnya ya, kereta yang dinaikin ini adalah kereta ekspres. Jadi kereta ekspres itu nge-skip beberapa stasiun. Makanya orang-orang itu yang di kereta pas lihat udah mau sampai di stasiun berikutnya langsung teriak-teriak, woi turunin itu, berhentiin keretanya. Karena kalau nggak salah itu keretanya nggak berhenti di stasiun ini gitu. Tapi karena mereka panik, terus mereka mungkin teriak-teriak gitu, akhirnya masinisnya sadar ada sesuatu yang salah nih di keretanya, akhirnya diberhentiin gitu, diberhenti paksa gitu. Wah, gila. Wah, gila. Ayo turun gitu katanya. Tuh, udah ada asapnya kan. Udah gila. Ayo maju. Terus ada orang yang pakai headset, terus kayak ayo pergi gitu. Akhirnya katanya berhenti, terus pintunya gak kebuka gitu, karena mungkin berhenti paksa gitu kan. Dan berhentinya tuh gak sesuai di apa ya, kalau di stasiun itu kan ada safety-nya gitu kan. Jadi ini pintu kereta, terus ini ada safety-nya. Nah, keretanya itu mungkin karena berhentinya mendadak, pintunya itu gak sesuai sama safety-nya, jadi gak bisa keluar dari pintunya gitu loh. Jadi akhirnya mereka semua keluar lewat jendela. Tuh. Jadi buka jendela, terus akhirnya semua lompat-lompat lewat jendela gitu. Wah, gila banget. Bayangin kalian ada di posisi itu guys, aku gak bisa bayangin sih. Wah, gila. Ya, akhirnya lewat. Semuanya keluar lewat jendela akhirnya. Terus ada juga video lain nih. Ini video dari luar. Jadi ini orang yang sama, dia udah keluar terus dia ngevideoin orang-orang lain keluar lewat jendela gitu. Tuh, jadi semua orang udah pada keluar. Nah, orang yang lagi ngerekam ini dia berusaha untuk ke gerbong yang nomor 5 untuk melihat pelakunya itu. Dan kalian tahu guys, pelakunya ada dan dia lagi ngapain, dia super santai. Kayak psikopat banget, gila. Lihat nih. Jadi ada orang yang ngevideoin. Nih, ini pelakunya nih. Tuh. Bisa-bisanya lagi duduk rokok
Jadi tangan kirinya tuh ya, tangan kirinya tuh rokok, tangan kanannya tuh pedang. Cuma dia sembunyiin di balik ininya loh, lengan bajunya gitu. Nah ini nih, ini dia cosplay pakai baju Joker. Jadi kalau nggak salah Joker itu ada yang bajunya kayak gini. Jadi celana ungu, terus kemeja hijau, pakai dasi, pakai jaket itu. Jadi dia cosplay Joker. Terus ini juga ada video pas dia ditangkap polisi. Jadi polisi datang, masuk, terus dia ditangkap gitu. Masalahnya dia gak ngelawan guys. Dia gak ngelawan pas ditangkap polisi itu. Dia kayak bener-bener kayak menyerahkan dirinya gitu loh. Kayak gak ngelawan, terus ya udah tuh, cuma diem-diem doang gitu. Oke, jadi aku mau jelasin dikit. Jadi ini orang namanya Hattori Kyota. Umurnya baru 24 tahun. Dia gak punya pekerjaan. Dan katanya dia itu sebenarnya gak tinggal di Tokyo. Jadi dia 1 bulan sebelumnya itu keluar dari Fukuoka. Habis itu dia ke Kobe, ke Nagoya, dan daerah-daerah situ pokoknya. Kayak pindah-pindah gitu. Terus 1 bulan lalu ya, dia datang ke Tokyo dan tinggal di Tokyo gitu. Dan kayaknya dia tinggal di Tokyo itu demi melakukan misinya ini gitu. Karena katanya kayak kerjaannya itu gagal, hubungan pertemanannya juga gak bagus, jadi dia ingin mengakhiri hidupnya gitu guys. Tapi dia bilang kayak gini, sebelum mati aku akan bunuh banyak orang, lalu aku mau dihukum mati, kayak gitu. Jadi wah gila sih. Aku mikirnya kalau misalnya kamu mau bunuh diri ya jangan ajak-ajak orang yang gak bersalah dong. Dia wah gila sih pikirannya bisa kayak gitu guys. Yaudah karena aku mau mati, aku bakal bunuh dulu banyak orang, terus aku ditangkap dan aku dijerat hukuman mati. Di situ aku akan mati. Gila. Oke, kronologi lengkapnya, dia itu tinggal di Hachioji ya, daerah Hachioji. Dia naik kereta dari Hachioji sekitar jam 5 sore. Dari Hachioji dia pergi ke Shibuya. Dia turun di Shibuya jam 6. Nah, di Shibuya itu kalau hari Halloween itu banyak orang pakai kostum ngumpul ya, ngumpul-ngumpul terus kayak ya udah kayak having fun gitu. Dulu aku juga pernah bikin videonya, cuma tahun ini aku nggak pergi ke sana karena ya masih corona juga kan. Jadi aku nggak mau ambil resiko gitu. Dia jam 6 turun di Shibuya. Dia bilang dia itu ke Shibuya mau ngeliat suasana Halloween gitu. Nah setelah lihat-lihat sebentar, sekitar jam setengah 7, dia naik kereta dari Shibuya pergi ke stasiun yang namanya Chofu. Nah, di Chofu itu harusnya kan dia balik ke Hachioji, ya kan? Tapi dia malah naik kereta ke arah yang berlawanan, ke arah Shinjuku. Terus dia itu naik kereta yang ekspres. Jadi kalau lokal itu kan berhentinya di setiap stasiun kan. Tapi dia sengaja ambil yang ekspres. Mikey jangan. だるすぎマジで。うわ Kaget banget gila. Wah, aku kira tiba-tiba dia datang gitu. Siapa penjahat? Nah rasanya ya, dia itu sengaja ngambil kereta ekspres supaya orang-orang itu nggak bisa kabur. Yang pertama, yang kedua itu berhentinya lama gitu loh, berhenti keretanya gitu. Jadi dia bisa perform atau menjalankan misinya itu gitu. Nah terus awalnya tuh dia bukan di gerbong 5 guys, gerbong 3. Ada kakek-kakek umur 72 tahun. Dia lihat itu, sama dia ditusuk pakai pedangnya gitu sampai nggak sadarkan diri. Sampai ke gerbong 5, dia ngeluarin cairan gitu. Dia ngeluarin cairan buat mematik api gitu. Setelah dia keluarin gitu, dia bakar. Untungnya bahan-bahan yang di kereta itu nggak mudah terbakar, jadinya nggak kebakaran parah gitu. Kalau kebakarannya parah, ngeri banget sih. Dan pas di interview, dia bilang dia itu sangat-sangat terinspirasi oleh Joker. Jadi di film Joker itu ada scene di mana si Joker itu di kereta, dia ngebunuh-bunuhin orang gitu guys. Dia terinspirasi sama scene itu, akhirnya dia membuat seperti itu gitu. Terus si Hattori ini ngomong kayak gini, aduh sayang banget aku gak berhasil bunuh satu orang pun. Aku menyesal, misiku gagal dan hasilnya itu gak sesuai rencana aku. Aduh sayang banget. Bisa-bisanya ngomong kayak gitu. Wah gila guys, dia menyesali. Dia kayak merasa sayang karena dia gak berhasil bunuh satu orang pun. Nah terus, jadi sebelum ada kejadian ini, itu ada kejadian serupa ya, beberapa bulan lalu pokoknya. Jadi ada penusukan juga, jadi ada orang yang nusuk-nusukin orang gitu di kereta Jepang. Dan dia bilang, dia juga terinspirasi dari kejadian itu untuk melakukan hal yang sama. Wah gila sih. Yang sebelumnya juga ngeri banget guys. Jadi ada orang tiba-tiba nusuk-nusukin orang gitu di stasiun dan di kereta. Terus ketika ditanya motifnya apa,
Gak apa-apa, buat seneng-seneng aja. Gila sih. Jadi kira-kira gitu guys kejadiannya. Aku bersyukur banget aku nggak lagi naik kereta itu. Dan aku memang jarang naik kereta itu karena daerah yang dilewati kereta itu jarang aku kunjungi gitu. Ngeri banget gak sih? Tiba-tiba naik kereta terus ada orang yang melakukan hal seperti itu gitu. Dan itu apa ya ngomongnya? Bisa terjadi di mana aja dan kapan aja gitu loh. Jadi bikin was-was kalau mau naik kereta gitu. Dan kemarin aku lihat di Twitter Jepang kan, rame banget orang-orang bahas tentang itu. Banyak orang bilang kayaknya mulai dari sekarang aku gak akan tidur di kereta gitu. Karena bayangin kalian tidur di kereta terus ada kejadian seperti itu. Tadi ada orang yang pakai headset kan, itu aja harus diingetin orang-orang gitu. Kalau dia gak dipanggil sama orang-orang, mungkin dia gak sadar ada kejadian itu gitu. Bayangin kalau orang lagi tidur juga gitu, pakai headset gak kedengeran apa-apa, gak kedengeran teriakan-teriakan orang gitu. Wah ngeri banget. Makanya banyak banget orang-orang Jepang di Twitter ngomong kayak, aduh jadi takut naik kereta lagi, aduh jadi takut naik kereta gitu. Aku juga jadi takut sih naik kereta. Mending naik sepeda sih gitu, atau jalan kaki. Cuma masalahnya kejadian-kejadian berbahaya kayak gini, apa ya, bisa aja ada orang naik mobil terus pingin bunuh-bunuhin orang juga bisa kan gitu. Jadi kayak aku merasa ya bahaya itu bisa terjadi dimanapun dan kapanpun. Jadi kita harus hati-hati dan kita juga harus terus berdoa sih guys supaya kita dapat perlindungan dari Tuhan. Karena naik apapun dimanapun kita, seaman apapun itu gitu, bisa aja ada kejadian buruknya gitu, bisa aja gitu. Jadi ya harus kuat-kuat berdoa sih, dan juga harus terus apa ya, aware sama sekitar gitu. Oke guys, jadi sekian cerita kali ini. Semoga bisa lebih menjelaskan atau bisa lebih mencerahkan tentang kasus ini gitu. Sekarang kasusnya juga masih ongoing, tapi sekarang orangnya udah ketangkep sih, jadi pasti dihukum. Oke, kira-kira kayak gitu buat teman-teman. Terus jaga diri baik-baik dan jangan lupa terus berdoa. Semoga kita dihindarkan dari kejadian-kejadian seperti ini. Oke, oke buat semua yang udah menonton, terima kasih banyak. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka, dan kalian juga bisa share ke teman-teman yang mungkin ingin tahu juga tentang kasus ini. Dan jangan lupa subscribe ya. Ja, mata ne, matapu, jiwa.